Alvin ini lokasinya di Sidoarjo. Oke. Nah, kita akan masukkan sekarang misalkan tanah kita, let's say akan bikin tanah sedang. Sedang atau kalau Sidoarjo mungkin tanahnya tanah lunak ya. Surabaya Sidoarjo kemungkinan besar. Coba kita. Yang kita, oke nanti yang baru masuk di absen ingetin ya pas terakhir. Oke, gitu. Jadi kemarin harus diingat bahwa kita itu gempanya di two-third MCR ya. Jadi kita akan bikin di sini masukin side class-nya. Oke. Nah, dari data di sini kita dapatkan bahwa uh, coba kita tebak-tebak dulu side class kita pakai yang tanah lunak ya. Tanah lunak. Jadi anggapannya bahwa kita akan tulis hasilnya dulu di sini. Sebentar. Hasilnya itu dari NSPT didapatkan hasil NSPT didapatkan dia NSPT-nya kurang dari 15 ya. Anggap aja 14 itu. Jadi sama dengan jika ini kurang dari 15, ini tanah lunak. Jika tidak, ya, not gitu aja ya. Nanti diperbaiki lagi. Jadi jika tanah tanah lunak, kalau tanahnya tanah keras bisa dibikin if-nya ya. Ini cepet-cepetan aja. Jadi ini tanah lunak karena 14 NSPT. Terus SS-nya kita akan buat 0,8399. 0,8399. S1-nya dari sini ya hasilnya ya. S1-nya 0,3567. 0,3567. Kayak gini. Nah, FAFV-nya di sini nggak disebutkan, nanti kita iterasi aja. Karena kita tahu di sini hasil tanah lunak. Oh, ini SBC-nya batuan. Eh, Alvin masih buka ininya nggak? Kurva respon spektrumnya nggak? Masih, Pak. Coba ini dibikin tanahnya tanah lunak. Kalau tanah lunak SDS-nya berapa sama SD1-nya berapa? Baik, Pak. Oke, itu dibuat tanah lunak dulu. Habis itu nanti kita akan dapat SDS sama SD1. Nah, nanti kita akan dapat SMS sama SM1. Nah, kita masukin dulu rumusnya. Rumus umumnya kan kita taunya yang namanya eh, SMS itu sama dengan FA, ya kan, dikali SS. Dikali SS. Tuh. SM1 rumusannya itu adalah FV dikali S1. SM1 sama dengan FV dikali S1. V dikalikan S1. Nah, gini. Nah, kalau udah tahu SMS, kita tahu juga SDS. SDS itu rumusannya itu sama dengan 2/3 two-third dari SMS ya. Kayak kemarin yang saya ceritain, SMS. Nah, kalau SD1 itu adalah two-third 2/3 dari SD1. SM1. Ini SD1 di sini ya. Oke. Nah, sekarang kan yang diketahui dari sini itu adalah SDS dan SD1. Berapa pin SDS dan SD1-nya? Kalau tanahnya lunak. Jadi FAFV ini kita akan cari
Jadi kita bisa bikin dua sih. Jadi manual sama ini sama otomatis. Ini kita sambil nunggu SDS dan SD satunya kita akan bikin manual dulu. Di sini manual ya. Kalau ada di klik aja SDS-nya berapa SDS-nya? 0,69, Pak. 0,69. Oke, SD satunya 0,61. 0,61. Oke, 0,61. Oke, ini tanah lunak ya. Iya, Oke. Pak. Oke. Nah, ini SMS kan kita udah tahu nih SDS. Berarti kita bisa tahu SMS sama SM1. Jadi rumusnya itu sama dengan, kan tinggal dibalik aja ya. Jadi 3/2 dikali ini kan, SDS kan rumusnya. Karena rumus umumnya kan ini, yang ini ya. Jadi kalau bikin Excel sebisa mungkin langsung dibuat rumusannya biar nggak lupa. Jadi tulisin 3/2 dikali SDS. Oke, kayak gini. Jadi kita masukin 3/2 SDS. Seperti ini. Yang di bawah juga sama 3/2 kali SD1. Nah, tinggal tarik aja. 3/2 kali SD1. Oke. Nah, kalau udah tahu yang namanya SMS, kita juga bisa tahu yang FA-nya dong. Karena kita udah punya SS gini ya. Jadi SMS udah dapat, FA bisa tahu dengan SMS dibagi dengan SS. Gitu. FA itu FA sama dengan SMS dibagi dengan SS. Sama halnya dengan FV. Kita tulis kayak gini. Diikutin aja agar nanti pas ini abis ini kan tugas langsung bikin respon spektrumnya. Jadi pas tugas nggak harus bikin tugas lagi. FV udah ada, udah jadi SM SM1 dibagi S1 ini. Nah, jadi FA sama dengan SMS dibagi SS. Ini kan? Ditarik sama dah ini dapat kita semua yang kita butuhkan gitu ya. FA dapat. Nah, sekarang manualan. Kalau manual kita akan coba kayak gini. Di sini kita coba manual. Kalau manual, bentar. Ini manual ya. Kita akan coba manual. Caranya berarti hampir sama. Nah, kita udah tahu ini FAFV-nya. Kita akan lihat di code and standard. Kita buka pas kita buka persyaratan gempa gedung atau ya ini juga bisa dibuka yang report. Saya punya report. Oke, yang ini kita buka dulu. Nah, di sini kan ada cara untuk mencari FA-nya. Nah, ini barusan yang saya jelaskan bahwa dia kurang dari 15 tanah lunak. Lalu kita akan cari FA-FV-nya di sini. Kalau kayak gini lebih enakan langsung screenshot, lalu masukkan di Excel-nya. Cara kerjanya kayak gitu biar nggak lupa. Terus udah ada ininya, peraturannya. Nah, kita lihat SS kita. Di sini SS kita 0,84. Nah, di sini cari SS sama dengan 0,84. Berarti SS-nya itu 0,84, berarti di antara sini ya, ke atas ya, di antara sini.
Nah, di antara sini terus SE berarti antara 1 1,3 sama 1. Nah, ini bisa diiterasi gitu. Anggap aja lah sekitar 1,2-an. Ini juga untuk mengecek bahwa yang hasil dari website PU itu betul. Nah, kita cek di sini. Nah, SMS-nya kan di FA-nya 1,2-an ya di antara ini 0,75 sampai 1, sedangkan kita di 0,84. Nah, kalau diiterasi 1,3, 1,5, 1,3, 1,1 terus dengan SS sekian, dia akan jatuhnya di 1,232. 12, anggap aja 1,2 lah gitu ya, biar agak beda. 1,2 ya dengan cara kayak gini. Terus EV-nya kita lihat, EV-nya sorry, EV-nya kita cek. Nah, ini SE kan tanah kita, lalu S1 kita dilihat di sini, S1-nya 0,357. 0,357. 0,357 itu antara sini berarti 357. Nah, kalau misalkan dilihat ini 1, 2, 3, 4 di antara sini. Di antara 2,8 sampai 2,4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya di antara sini. Nah, 0, kita punya 0,35. 0,35 anggap di 2,6 lah gitu ya. Coba. Nah, ini kan hampir sama ya di 2,6 dengan yang iterasi kita. Kalau misalkan kita nggak pakai ini nih. Jadi kalau yang manual itu cuman caranya itu kita cari lihat di sini. Pertama kita lihat dulu di, nah kita lihat, oh bukan, kita lihat dulu, lihat dulu di sini di peta gempanya. Kalau manualan ya ini tanpa lihat ini. Oh di sini SS satunya nggak ada. Coba ini sebelah mana deh? 2.500 PGA-nya. Kalau di peta gempanya ada yang SS S1-nya. Jadi kita lihat peta kayak gini, yang 2.500. Habis itu kita lihat di sini misalkan tadi di Surabaya, Yogyakarta, Surabaya ini warnanya ini, terus plotkan di sini bakal dapat nanti SS dan S1-nya dari peta itu. Nah, dapat SS dan S1-nya sekian. Habis itu baru lihat FAFV. Habis lihat FAFV baru langsung dihitung dengan rumus yang ini. Jadi SMS-nya langsung kalau kayak gini kan ngitungnya ke bawah sama dengan dia 2/3 dikali ini FA gitu kan. SMS itu. Sorry, SMS itu sama dengan FA dikali SS. Itu kan. Nah, FA-nya sekian. Terus SMS sama dengan S1 kalikan FV. Habis itu SDS sama dengan 2/3 dikali nih. Nah, kayak gini hasilnya. Ini kalau kita tanpa melihat respon spektrum ya. Kalau respon spektrum itu udah oke karena dia udah mengiterasi antara EVA EV. Tapi kita harus tahu EVA EV itu dari mana sih? Ini dari tabel koefisien ini gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Udah cukup paham?
Kalau kurang jelas langsung ditanya ya. Kalau udah jelas, saya mau lanjut. Ini saya save dulu. Nah, udah dapat SDS dan SD1, kita lanjut untuk membuat kurva respons spektrum ini. Jadi cara membuat kurva respons spektrum, kita harus tahu rumusan TO, TS, sama SA. Gitu. T0 itu rumusnya apa, TS itu rumusan apa, SA itu eh, rumusnya apa. Nah, di sini dijelaskan. Nah, di sini ya. Prosedur pembuatan respons spektrum desain berdasarkan SNI terbaru ini. Nah, T0 rumusnya itu sama 0,2 dikali, kita screenshot rumusnya, kita bikin T0-nya di sini, kan? Sini T0 sama dengan 0,2 dikalikan SDS, SD1 dan SDS. SD1 dibagi dengan SDS, kan? Ini T0-nya. Nah, sebenarnya di sini juga kita udah punya data T0 harusnya. Ya, T0 sama 0,07. Kenapa tuh T0-nya segitu? 0,2 dikalikan SD1 per SDS. Oke. T0-nya dapat SD1 SDS. Kita tulis aja rumusnya sama-sama walaupun udah ada di sini. Lalu kita lihat lagi yang di ketentuan ini. Kita harus bikin yang namanya TS. TS itu sama dengan SD1 per SDS. Nih rumusannya. Bikin di sini TS. TS sama dengan SD1 per SDS. Kalau ada salah saya minta tolong dikoreksi ya. Langsung dikoreksi aja. Jadi bikin rumusnya SDS sama dengan SD1 per SDS. Nah, habis bikin SDS, kita akan bikin apa lagi? Akan bikin SA. SA rumusnya yang ini. SDS dikalikan 0,4. Tulisin rumusnya. SA sama dengan 0,4 ditambah, sorry, SDS dikalikan 0,4 ditambah 0,6 dikali T, T-nya misalkan 0, di 0 sama T0. Anggap T-nya sama dengan 0 dulu per T0. Ini SA-nya. SA ketika T0 ya. Di sini kita tulisin aja gini. Ini T, T-nya. T-nya sama dengan 0. Oke. SA dapat nih. Oke. Nah, di sini belum benar yang TS, TS dan lain-lainnya karena ini pakainya batuan ya, SBC batuan. Tapi kalau misalkan udah diganti tanah lunak harusnya koefisiennya sama.
SA dan lain sebagainya sama. Nah, kalau SA, udah bikin SA nih, baru kita akan eh, masukin ke rumusan-rumusan ini T dan eh, SD. Jadi caranya itu seperti ini, dikatakan di sini. Untuk nilai T0 dan TS dapat rumus pakai rumus ini. Untuk periode lebih kecil daripada T0, respons spektrum percepatan SA harus diambil dari persamaan ini. Jadi untuk periodenya yang lebih kecil daripada TO. Nah, misalkan ini yang udah jadi ya. Nah, di sini tuh kita kan tahu T0-nya itu berapa. Di sini T0-nya 0,15. Untuk yang di bawah 15, kita pakainya rumusannya yang SDS itu, yang pakai rumusan yang ini, yang di bawah T0 ya. Nah, jadi kita bikin dulu di sini, misalkan dari 0 sampai 0,1. Di sini kita bikin kurvanya aja deh. Ini T ya, periodnya. Jadi kita tandai T0 kita itu di 0,17, tambahin aja sampai 0,16, 0,18 nih. Kalau udah 0,18 kita stop, kita sama dengan ini T0. Nah, untuk rumusan yang ini, yang di bawah T0, ini kan T0 kita tulis di sini. Ini T0. Nah, T0 tuh yang ini. Ini T0. Untuk yang kurang dari T0, rumusannya adalah ini. Itu. Nah, rumusannya itu sama dengan itu. Rumusannya dari sini ya, untuk periode yang lebih kecil daripada T0, spektrum yang dipakai dalam SA harus diambil dari persamaan ini. Oke, jadi diambil dari persamaan itu. Nah, kita akan bikin rumusnya yang ini kan. Masukin rumusnya, SDS dan lain-lainnya kita bikin bikin dia jadi ini ya. Sorry, kontrol harusnya. Ini SDS-nya biarin, terus T-nya kita gantikan di sini. Oke, T-nya P ini, terus yang ini kita akan bikin dia tertentu seperti ini. Oke, nah kita udah punya rumusannya ini, kita tarik. Nah, ini 0,76. Kalau ketika T-nya sekian, sekian. Nah, ketika yang apa namanya T-nya 0, eh, ketika T sama dengan T0 itu kan itu udah sampai SDS. Di sini dikatakan. Jadi untuk periode yang lebih besar dari T0, lebih besar atau sama dengan T0 dan lebih kecil atau eh, untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0, jadi lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, respons spektrum SA memakai SDS. Jadi kita akan pakai SDS untuk rumusan yang T0 ini. Di sini kita akan pakai SDS. Nah, di sini sama dengan SDS. Gitu. Sama dengan SDS. Ini kan. Jadi batasannya itu adalah seperti itu, SDS. Nah, kita akan lipatkan yang ini semua sampai dia di keadaan TS. Ini kan 0,2, 0,7. Nah, kita lihat TS-nya. TS-nya 0,8. Nah, kalau kita samakan di sini dia 0,8 masih oke. Ini 0,89 kita gantikan jadi ini TS gitu. Nah, yang di bawah TS
SDS yang dipakai yang ini yang dipakai itu dia SDS ya. Yang di bawah TS dan sama dengan T0 yang dipakai itu SDS. Kita bikin sorry, Ctrl Fn F3. Oke, ini SDS semua sama nih. Nah, ini puncak-puncaknya. Ini SDS sama sini deh. Nah, ini satu puncak SDS semua. Habis itu baru TS di sini dia dibatasi oleh TS di sini ya. Batas-batasannya nih saya kasih ini batasannya, rumus-rumusannya. Yang ini SDS semua, terus ini TS gitu. Nah, untuk eh, periode lebih besar dari TS, lebih besar dari TS, sama dengan TS berarti dia masih SDS juga. Lebih besar dari TS, spektrum respon percepatan SA diambil sebagai berikut. SA sama dengan SD1 per T. Nah, habis ini baru rumusannya ganti lagi SD1 per T, gitu kan. Per T, SD1 per T. Nah, ini masukin aja periodenya yang kita inginkan di sini. Ini udah TS, saya ambil sampai 6 aja ini. Nah, nah ini rumusannya udah berubah lagi jadi SD1 kita bikin ininya Ctrl Fn F4 ya. Kita bikin dia itu SD1 dibagi T, dibagi T sini. Nah, nah, ini rumusannya sama semua. Oh, sorry. Nah, rumusannya sama. Oke, SD1 per T. Nah, ini adalah eh, kita bikin ini dulu. Bagus. Oke. Up. Ini SD1. Oke. Oke. Nah, ini eh, rumusannya jadi bikinnya seperti ini. Habis itu kita udah bisa langsung bikin kurvanya dengan cara ya tinggal dibikin kayak gini aja. Lalu insert biasa, lalu kurva di sini. Nah, respon spektrum curve. Nah, kita lihat ada yang salah di sini. Hmm, dia ada yang naik kayak gini. Ini harus diidentifikasi. Dia titik yang 0,8, 0,7. Dia di T-nya 0,7 sekian. Ini masih SDS 0,8. Ini harusnya udah sebentar. Oh ini ya, sorry salah ini. Jadi kayak gini kan 0,8 8. Jadi harusnya ke sini dong sampai sini 67 gitu ya. Nah, jadi ini adalah kurva yang udah benar nih. Tadi itu ada yang munculung ke atas karena dia 0, habis 0,88 dia tadi saya pakai jadi 0,8 lagi. Harusnya 0,9, 1 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kurva respon spektrum RS untuk tanah lunak. Nah, kalau dilihat nanti kurva respon spektrumnya harus sama persis. Kalau ini dia tanahnya tanah keras, jadi dia di 0,5 sekian. Nih kalau tanah lunak, dia di lebih tinggi lagi. Ini harus disamakan dengan ini namanya apa nih?
Oke ya. Jadi ini T, ini sama dengan periodnya. Yang di sini period ya, sama dengan period di sini. Ini periodnya yang atasnya dia eh, akselerasinya, percepatannya. Jadi langsung jadi respons spektrum tanah lunak ya. Ini tinggal disamain sama yang hasil dari respons spektrum PU ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia sampai 6 second, kita tambahin di sini sampai 7 gitu. Kira-kira seperti ini pelandaiannya, respons spektrumnya. Nah, ini eh, adalah bagaimana cara untuk membuat respons spektrumnya. Ini PR selanjutnya, jadi minggu depan saya mau lihat hasilnya udah ada kira-kira seperti ini respons spektrum yang yang harus dibuat gitu. Jadi tanah lunak di sini nanti disamain dengan yang respons spektrum dibuat di PU, disamakan. Nah, di PU juga sebenarnya ada di sini itu eh, formula. Nah, pas dilihat di formula itu nanti bakal kelihatan ada yang FA, FV-nya gitu. Kalau kita klik formula seperti ini ya, dibikin tugasnya. Jadi em, bikin yang rumusnya dari belakang ke depan, dari depan ke belakang gitu. Untuk manual jadi dicekin. Tapi nanti untuk yang bikin respon spektrumnya dari yang hasil dari respon spektrum PU gitu. Jadi yang kuncinya bikin respon spektrum itu kita harus tahu batasan-batasannya. Nah, batasan-batasannya itu bisa dibaca di sini ya. Nanti mungkin saya akan kasih eh, Word-nya seperti ini. Saya akan kasihkan ke Alvin. Nah, setelah itu baru nanti kita akan cari kategori desain bangunannya dan lain sebagainya. Nah, ini udah bisa bikin respons spektrumnya. Habis itu kita akan melangkah ke buat jenis bangunan yang akan kita buat nanti. Habis itu kategori resiko, lalu important faktornya, kategori desain seismiknya, baru sistem kategori desain seismik. Habis itu baru kita pakainya sistem penahannya itu apa. Habis itu baru tahu R, omega, dan CD. Nah, kalau udah tahu ini semua, kita akan lanjut ke bikin berat strukturnya. Habis itu kita masukkan seperti ini. Nah, oke. Untuk tugasnya di sini jenis bangunan. Jadi ada dua jenis bangunan di sini. Ada yang ganjil. Ganjil itu pakainya sama dengan apartemen. Yang genap, terakhir ya, terakhir ganjil genap. Genap, genap, rumah sakit ya. Oke. Nah, kalau Alvin dia ganjil, karena ganjil pakainya yang apartemen, jenis bangunan apartemen. Ini di sini 7 kan ujungnya. 7. Jadi jika eh, langsung aja dulu. Apps. Ini punya 7 jenis bangunannya apartemen. Kategori risikonya apartemen kita lihat di SNI.
Di screenshot langsung nanti kategori risikonya masuknya di mana. Di sini ya, kategori risiko, di screenshot, dikuningin, kategori risiko. Nah, kategori risikonya apartemen, coba, gedung apartemen. Di sini kategori risikonya 2, gedung apartemen dan rumah susun. Oke, kita tulis di sini, ini screenshot, masukin di sini, biar nggak lupa. Kategori risikonya 2, important factor kalau 2 itu adalah 1. Kita tulis, kita screenshot lagi dari kode and standarnya. 1, seperti ini. Kategori risikonya adalah 1. Oke. Nah, habis tahu 1 important faktornya, lalu eh, kategori desainnya KDS, KDS-nya ya. Kita cari KDS-nya, kategori desain seismiknya. Ini. Jadi kita cek di sini, kita lihat SDS-nya, SDS-nya, SDS-nya 0,6 lebih dari 0,5, SD1-nya 0,6. Nah, ini udah SDS-nya, kategorinya di sini kan. SDS-nya udah lebih besar dari SD1-nya udah lebih besar dari ini. Jadi kategori risikonya di D. Screenshot di sini. KDS-nya di D. Nah, kalau sistem penahan ininya, jadi yang di sini itu genap saya kasih, yang ganjil saya kasih karena apartemen konkret, yang genap saya kasih steel. Jadi beda ya. Sistem penahannya konkret karena ganjil. Nah, kalau konkret kita lihat di code and standard. Konkret kita pakai momen penahan aja, sistem rangka bangunannya momen penahan ini ya, sistem rangka pemikul momen aja. Kita pakai yang di sini. Segini ya. Sementara kita pakai sistem rangka. Ini di D, tarik ke bawah karena ini pakainya konkret. Berarti beton ya. Di sini yang bisa beton di mana yang mana aja. Rangka beton di sini 3 pilihannya. Yang biasa tidak diizinkan, yang menengah tidak diizinkan, yang B TB tidak dibatasi. Oke ya, berarti boleh pakai rangka pemikul momen khusus. Rangka beton pemikul momen khusus karena yang tidak dibatasi hanya ini aja. Gitu. Oke, kita akan masukkan di Excel-nya. Sini. Nah, karena pakainya ini berarti R-nya 8, omeganya 3, 5,5. R-nya 8, omeganya 3, ininya 5,5. Nah, ini sistem penahannya R rangka beton SRPMK khusus. Jadi SRPMK itu. Nah, kalau untuk yang steel nanti yang steel itu pakainya yang ini ya baja. Jadi rangka pemikul momen rangka baja pemikul momen biasa
tidak diizinkan, tapi dia ada kata-kata I di sini, KLL ya, L. Nah, dibaca di sini yang L. Nah, anggap aja yang L itu dia boleh. Jadi nanti kalau yang steel pakai yang biasa aja ya. Kalau yang steel pakai yang biasa. Kalau yang konkret pakai yang khusus. Oke. Yang genap steel pakai yang SRPMB. Kalau steel ini pakai yang SRPMB. Anggap ketinggian dan lain-lainnya bisa pakai SRPMB karena susah pakai yang menengah dan khusus susah di Indonesia gitu. Jadi pakai SRPMB dulu. Rumah sakitnya pakai SRPMB gitu. Yang untuk genap. Oke, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau masih ada sekarang waktunya dikerjakan aja karena minggu depan saya akan coba buka satu-satu tugasnya 30 orang ini coba buka aja secara acak sampel siapa yang udah ngerjain dan siapa yang belum gitu ya tugasnya. Jadi nggak butuh waktu lama harusnya setengah jam sampai 1 jam diluangkan waktunya untuk membuat kurva respon spektrum ini. Oke ya, ada yang ditanyakan? Sampai sini batasannya kita sampai tahu jenis bangunan, kategori risiko, sistem merangkap pemikul ininya, sampai bikin kurva respon spektrumnya, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dilanjutkan, dikerjakan karena masih ada waktu. Nanti dikumpulkan kalau bisa hari ini, kalau udah bisa dikerjakan. Tapi kalau nggak bisa, batasnya sampai hari Jumat berarti ya. Jumat malam. Jadi pas paginya udah bisa saya eh, cek gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau absen tadi? Belum absen, Pak. Oke, coba kita Kalau lihat mau yang tanya yang absen. SMS gimana, Pak? Oke, gimana? Tanya yang Tapi SMS. kalau yang SMS pakai yang respon spektrum itu ambil yang mana? SMS-nya kalau yang pakai respon spektrum kan nggak ada ya di Iya sini. Pak, betul nggak ada. Adanya SDS kan ya, Iya Pak. SDS dan SD1. Nah, dari SDS dan SD1 ini ditarik rumusnya. Kalau yang biasa kan pakai 2/3, SDS itu 2/3 SMS. Sedangkan kita sekarang udah punya SDS-nya. SDS-nya kan kita udah punya nih, ya kan? Iya Pak. SMS-nya yang mau kita cari. Nah, berarti SMS sama dengan ini SDS, gitu kan? SDS per 2/3 kan? Ini pindah ke bawah kan? 2/3 kan? Sama dengan SMS kan gitu ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan tulisan 2/3 di bawah itu jadi 3/2 dikali, kan kalau dibagi sama dikali tinggal dibalik aja, kalikan SDS. Nah, kita bisa dapat nih 3/2 dikalikan SDS, dapat SMS-nya ini. Seperti itu juga SM1. Oke, Nah, oke Pak. kayak Kembalikan jadi gitu ya Pak. Iya. dikebalikin FAFV juga sama. Jadi rumusnya ini, nah ini manual, yang ini yang di kalau ini kita nyarinya dari atas ke bawah, kalau ini karena kita udah punya software dari bawah ke atas karena nanti diperlukan yang namanya SMS-nya, FIFV-nya, kita harus tahu untuk bikin respon spektrum dan lain sebagainya gitu. Gitu ya. Oke Pak. Oke, sip. Oke, langsung dikerjain nih biar masih mateng terus ada videonya jadi udah langsung dikerjain enak biar nggak ada tangguhan nantinya. Oke, yang belum absen berarti sekarang. Ada lagi yang nanya sebelum ke absen? Nggak apa-apa. Jadi pertanyaan itu sangat penting ya. Jadi saya nggak akan jangan merasa kurang pinter kalau nanya ya. Justru yang nanya yang memperhatikan kalau menurut saya ya, kalau di kelas. Izin Pak, Siapa? SM Yap. sama S1 Pak. Kalau boleh diulang lagi Pak. Oke. SS sama S1.
Iya, Pak. Oke, nah SS sama S1 itu didapat dari sini, dari kurva respon spektrum yang PU, SS dan S1-nya. Nah ini yang SS dan S1 dapat dari sini. Nah kalau nggak dapat dari sini, berarti kita harus cari yang di eh, peta gempa. Harus cari di peta gempanya. Kalau nggak dapat dari sana. Peta gempa, di peta gempa, cara ngelihatnya itu warnanya. Nanti itu ada SS S1, terus kita lihat warnanya. Nah, dari warna itu dapat diketahui bahwa ada ininya, ada apa namanya, dapat SS dan S1-nya kalau nggak pakai kurva gitu. Sebentar, saya coba carikan dulu yang full ya PDF-nya. Oh, bukan, harusnya ada sih map-nya. Map. Seismic parameter. Coba cari map. Peta. Jadi kalau yang di eh, peta gempa yang fullnya itu ada gitu. Cuman petanya nih saya cari nggak ada. Saya download assessment. Nggak ada ternyata. Apa di SNI ada ya? Jangan-jangan. Nggak ada. Jadi coba dicari aja nanti eh, peta gempa Indonesia.pdf. Ini nih harusnya. Coba yang ini. Nah, yang ini dia dia ada pasti ininya. Coba cari aja. Nah, di situ bakal bakal kelihatan yang untuk cari SA-nya. Kebanyakan yang .ac.id nggak bisa dibuka saya di sini. Jadi cari peta peta hazard gempa Indonesia. Nah, habis itu akan terlihat di situ. Nah, PU yang ini nih benar. Dia semuanya ada petanya. Tuh, dia peta respon spektrum yang untuk 50 tahun. Nih, SA S1-nya kan ada nih. Ya, SSS S1-nya. Di-download aja nanti. Nah, ini. Kita pakainya yang 2500 tahun. 2500 tahun tuh kita pakainya yang ini ya. Nah, 2% in 50 tahun. Ini 10% 50 tahun, 10% 100 tahun, 10% 100, 2% 50 tahun. Nah, yang ini ya. Yang ini kan 2% dalam 50 tahun. Ini cari SS, berarti cari misalkan tadi di Surabaya. Nah, yang ini. Tadi di Surabaya, di sini warnanya nih. Nah, warna ini tuh coba plot aja di sini sekitar berapa SS-nya itu yang dapat SS-nya di sini dari peta gempa ini. Kalau nggak dari peta gempa PU S1 juga di sini, tapi harus dilihat dulu
Di sini 2% dalam 50 tahun. Ini Surabaya nih. Di Surabaya bagian mananya, dia masuknya berapa. Itu akan persis dengan yang respon spektrum tadi. Yang dari respon spektrum ini. Karena respon spektrum ini dari peta gempa itu dia iterasi software ini tuh. Jadi dapat SS dan S1-nya. Itu. Di-download aja. Itu juga bisa berguna buat yang kalau bikin jembatan. Kalau di sini kan hanya building aja. Kalau yang PU itu, kalau yang jembatan sebenarnya ada yang lini, tapi saya cek itu dia masih masih belum bisa digunakan gitu. Nah, seperti yang ini ya, 55% pakai yang ini. Oke, itu kira-kira untuk SS dan S1. Yap. Bedanya yang peta gempa itu sama yang di SNI 1726 itu apa ya, Pak? Peta gempanya sama persis, tapi yang 1726 itu dia benar-benar untuk building. Jadi kemungkinan besar ngambil petanya yang ini, yang 2% 50 tahun SS dan S1-nya. Bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan misalkan jembatan, kayak yang dilihat kita mau bikin jembatan, ini conventional bridge, dia pakainya 75 7%. Nah, 75 7% ada di sini petanya. Kita lihat 75 7%, 10 100. Yang lengkapnya ada. Yang dilengkapnya ada 75 7%-nya. Ada yang di ini juga saya 75 7%. Nah, di sini. Nah, 75 7%. Ini 1000 tahun. Nah, kalau dilihat pakai PGA-nya ini gitu. Misalkan di Surabaya tadi warnanya yang ini. Gitu. Kalau yang SNI ini dia benar-benar khusus building ya. Ke kemungkinan besar. Tapi sebenarnya ini nyadur dari ASCE 14 apa 16 gitu. Ya, Izin tanya Pak, untuk ya. pembangkit listrik pakai peta yang mana ya Pak ya? Kalau pembangkit listrik masuknya kegunaan ya. Pembangkit Iya, listrik itu masuknya important factor. Kalau peta tetap, kalau peta gempanya tetap dia misalkan bikin buildingnya itu pakainya yang 2500 tahun. Two-third MCAR itu bisa pakai yang website PU. Jadi berarti harus sama kayak dibedakan. Harus dibedakan antara important factor. Important faktornya itu faktor keutamaannya. Misalkan pembangkit listrik itu kan sangat esensial. Jadi itu masuknya important faktornya 1,5. Karena si pembangkit listrik itu kalau misalkan mati nih, dia kan semua tempat jadi mati listrik gitu ya. Itu kan tidak diperbolehkan ketika ada gempa gitu. Jadi pakainya yang important faktornya. Nah, ini sama persis. Tapi ini untuk yang probabilitasnya. eh, nah, ini jembatan juga ada di sini. Oh, saya buka yang jembatan. Sini jembatan ada nih. Ya, SNI jembatan. Kalau yang SNI jembatan. Ini yang SNI gempa building. Dia munculin nggak ya? Saya lupa ada apa enggaknya. Gitu. Kalau yang pembangkit itu important faktornya 1,5. Kalau peta gempanya kalau mau bikin building di sana ya pakainya yang 2500 tahun. Kalau mau bikin jembatan pakainya yang 1000 tahun 7% 75 yang ini. Tempatnya di mana seperti itu. Nantinya ada juga important factor. Setelah important factor ada sistem bangunannya seperti apa. Misalkan cuman lighting pool kayak gini, cuman seperti ini. Jadi dia ini masuknya juga di R-nya. R-nya itu bukan pakai SRPMK dan lain-lain. Karena kalau yang moment frame, dia harus merangkai momen seperti ini. Jadi ada 2 kolom, ada moment frame-nya. Kalau yang kayak gini dia bukan moment frame, bisa dilihat nanti di R-nya itu ada kegunaan bangunannya, sistem penahannya itu pakai apa. Misalkan pakai brace frame dan lain sebagainya, itu pakai di R-nya.
Nanti kita coba bahas lagi untuk kegunaan R-nya gitu. Itu. Baik, Oke. Pak. Izin Pak, Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Kita tahu important fact, eh, izin tanya 1,5 itu dari mana Pak? Halo, izin Pak. Halo, Ya, halo, halo. halo Pak. Ya, Iya Pak. halo. Izin Pak. Heeh. Izin Pak, kita mengetahui important factor pembangkit 1,5 itu dari mana Pak? Apakah ada tabelnya Pak untuk Ada mengetahui di Pak? tabel ini. Ada di tabel ini atau dijelaskan kalau ke owner itu yang seperti yang saya jelaskan waktu pertemuan kemarin. Pertama, yang important factor itu bisa didapat dari sini ya, dari tabel yang ini. Nah, pembangkit listrik di sini harusnya Oke. ada. Sebentar. Nah, di sini. Ini kan dia fasilitas bangunan monumental. Nah, pusat pembangkit energi itu kan sama aja pembangkit listrik ya, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan pada saat keadaan darurat. Ini bisa dimasukin ke sana. Jadi kategori risikonya adalah di 4, important faktornya 1,5. Bisa dari sana, atau ketika nggak ada, kalian punya misalkan ada plan petrochemical misalkan bikin nih, nggak tahu di sini tuh nggak ada di kategori-kategori risiko yang di sini nggak tercatat. Nah, itu kita bisa asumsikan dengan asumsi yang saya jelaskan kemarin di sini. Sebentar, webinar. Next slide. Hmm. Hmm. Kita bisa asumsikan dengan cara kayak gini yang kemarin saya jelaskan bahwa important factor itu didapat dari kurva ini gitu. Yang buka LinkedIn saya deh nanti. Coba cek di LinkedIn saya di Google Translate aja kalau misalkan ada bahasa yang kurang dimengerti. Jadi di ASCE itu ini bukan di SNI ya, tapi SNI kan nyadur dari ASCE 7. Dia dikatakan di notes-nya itu di bagian bawah belakang-belakang ada yang namanya performance level. Nah, performance level ini adalah eh, performa bangunan yang kita inginkan ketika ada gempa gitu. Nah, di sini ada MCE, artinya yang MCE itu dia 2.500 tahunan gempanya. Ada yang desain kita itu seperti yang kita lakukan sekarang adalah two-third MCER, 2/3, tapi yang 2.500 gitu kan, yang desain. Yang tadi ada SMS, ada SDS. Yang kita pakai desain ada SDS. SDS itu 2/3 dari MCER ini. SMS itu adalah dari peta S1, SA dikalikan dengan koefisien tanah FV gitu kan. SS, FV, S1, FA gitu. Nah, yang desain ini, kalau misalkan nantinya kita lihat di sini, yang desain ini, yang pakai yang two-third MCR. Kalau misalkan kita inginkan dia nantinya berdiri, setelah ada, misalkan ada yang fasilitas yang sangat urgent, kita harus pakai yang esensial ini. Dia harus berdiri di immediate occupancy. Immediate occupancy itu apa sih? Nah, itu bisa dilihat di yang LinkedIn saya. Saya jelaskan bahwa sorry.
expected performance bisa dibuka di sini. Nah, di sini kalau kita pengen dia itu desainnya yang masih kuat, misalkan setelah ada gempa, jangan sampailah dia shutdown gitu kan, bangunan itu. Nah, kita harus pakai yang IO, Immediate Occupancy Building. Building can be used after some cleanup occurs and can be occupied during the repair to fix building damage. Jadi masih bisa di okupansinya itu masih bisa dipakai ketika di repair atau dilakukan sedikit inilah apa namanya sedikit service gitu. Nah, kalau yang lain nantinya itu kalau misalkan dia sampai jatuh di LS, dia signifikan damage-nya. Nah, di sini buildingnya maybe nggak bisa dipakai, nggak bisa di-occupied ya. Setelah bisa dipakai lagi ketika dia udah dilakukan repair gitu. Apalagi yang CP, collapse prevention. Nah, di sini dilihat, di sini yang collapse prevention itu kalau terjadi MCE ya, yang gempa besar 2.500 tahunan, bukan 2/3-nya. Ini dia adanya di kategori 2, kategori 21 ini di sini. Kategori 3 yang 1,25 itu ada di antara IO dan life safety. Nah, yang untuk benar-benar di IO itu ada di kategori esensial gitu. Jadi misalkan nanya klien kenapa sih harus pakai 1,5 important faktornya, ini bisa dijelaskan gitu. Jadi kita ingin ketika ada gempa dengan gempa desain itu artinya yang 2/3 MCIR itu bangunan itu ketika ada gempa beresnya itu rusaknya itu sedikit. Jadi yang rusak itu bisa di repair dan nggak menyebabkan harus shutdown, harus si pembangkit listriknya berhenti dulu. Jadi kita pakai yang immediate occupancy. Nah, ini sebenarnya performance level ini bisa dilakukan dengan cara push over analisis nantinya. Push over analisis itu bakal kelihatan si bangunan itu adanya di mana gitu, dengan gempa seberapa besar. Nah, hasil dari ini hasil dari iterasi kayak push over analisis atau mungkin time history analysis juga akan mengeluarkan IO LS dan CP ini. Ini dari kode N standar dan udah diuji gitu. Kira-kira seperti itu untuk important factor ceritanya. Ya, jadi Oke, ada baik, dua. Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih, Jadi Pak. nggak apa-apa Ya, ditanyain lagi biar saya jelasin lagi. Jadi yang lain paham juga gitu. baik, Pak. Terima kasih, Pak, Yap. penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya absen dulu. Siapa yang belum ke absen? Sebentar saya refresh. Oke, Ahmad Sayuki ada? Alarik Akbar, Andika, Anggita, Eka. Hadir, Pak. Eka hadir. Anggita hadir. Oke, siapa tadi? Anggita hadir ya? Oke, Ya Pak, Anggita hadir Pak. oke. Kuku? Hadir Pak, Kuku Pak. Oke. Muhammad Sabil, Sabil nggak ada. Muhammad Hanif nggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Sabila hadir Pak. Izin Pak. Oke. Oke, Titania dan Purwa nggak ada. Oke ya, yang hadir 39. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Minggu depan udah ada ya
ininya apa namanya Excel sheet yang saya tadi dikerjakan seperti ini. Habis itu nanti soalnya kita setelah minggu depan tuh kita mau bikin bangunan. Habis itu kita hitung balok dan kolomnya. Nanti hitung CS dikalikan WT-nya dan lain sebagainya. Baru kita ketahuan gempanya itu per lantai seperti apa gitu. Jadi ngurut seperti inilah kira-kira terapannya pergempaan di industri kita ya, di industri desain kita di Indonesia. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.